Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fajar Rahman dengan student ID number 20523030. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris dan pemikiran Medal Gusyom tentang kesesuaian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Oke, mari kita mulai dengan pembahasannya pertama, yaitu arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini bagi guru bahasa Inggris seperti kami. Yang pertama, yang pastinya sebagai calon guru bahasa Inggris itu mungkin kalian bertanya-tanya mengapa penting belajar harmonisasi sains dan agama. Jawabannya itu terletak pada peran seorang guru sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Tak hanya tadi HS atau harmonisasi sains dan agama ini penting karena mengembangkan pemahaman yang holistik, yaitu mengatasi konflik persepsi. Nah, di sini pastinya banyak ya kalau banyak tanggapan mengenai bahwa sains dan agama itu adalah sesuatu yang berbeda atau bagaimana atau segala macam. Nah, di sini tuh dengan memahami harmonisasi ini itu kita dapat membantu generasi muda melihat keduanya ini, dua hal ini itu sebagai sesuatu yang dapat melengkapi, seperti halnya bila seseorang yang mempunyai ilmu tanpa dibarengi dengan agama itu seperti orang yang sombong, sedangkan bahwa orang yang mengerti agama ya tanpa menggunakan ilmu itu kayak ya sama aja gitu loh. Itu jadi kayak pada dasarnya itu kayak ibaratnya uh, ilmu itu adalah sebuah apa namanya ya mungkin kalau kita makan itu ilmu itu adalah apa yang kita makan, dan agama itu adalah cara kita makan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menerapkan HSA ini ataupun harmonisasi sains dan agama ini di dalam pendidikan bahasa Inggris? Yang pertama itu sebagai contoh mengintegrasikan nilai moral dalam materi ajar. Mungkin seperti ini. Ketika kita mengajar teks naratif seperti itulah, kita itu bisa memilih cerita yang menunjukkan harmonisasi antara ilmu ilmiah dan ilmu keagamaan. Misalnya kayak tokoh-tokoh muslim gitulah yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, contohnya kayak Ibnu Sina dan segala macam. Hal yang mungkin kayak kisah perkembangan di dalam dunia medis dan ataupun mungkin matematika seperti itu. Dan mungkin bahwa HSA ini istilahnya seperti sebagai kayak selingan, kayak bukan selingan juga, tapi kayak selain kita belajar ilmu sesuatu, kita juga harus mengetahui kayak bahwa agama itu juga ada untuk mendampinginya, seperti itu loh. Jadi seperti itu. Oke, kita ambil contoh pada mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini. Di mata kuliah ini mengajarkan kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam pendidikan. Jadi yang dimaksud mengintegrasikan ini tuh mengajarkan bahasa Inggris bukan hanya tentang tata bahasa dan kosakata, tetapi juga bagaimana bentuk karakter siswa sebagai guru kita. Sebagai guru maksudnya kita dapat menggunakan
pemahaman harmonisasi sains dan agama untuk menyampaikan nilai-nilai universal yang uh, relevan dengan kehidupan siswa. Oke, yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Jadi pastinya di era globalisasi ini tuh contohnya kayak ada westernisasi dan segala macam, sosmed yang meluas, banyak, cepat seperti itu. Siswa itu sering dihadapkan pada berbagai pandangan yang berbeda. Jadi kayak memahami, maksudnya dengan memahami HSA atau harmonisasi sains dan agama ini, kita dapat membantu siswa mengatasi konflik pemikiran dan menemukan cara berpikir yang balance atau seimbang. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu menjadi teladan yang inspiratif. Oke, bagi seorang guru itu yang memahami hubungan antara sains dan agama itu dapat menjadi teladan yang baik. Jadi teladan yang baik itu menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan modern yang diajarkan dan ajaran yang ajaran agama itu dapat saling mendukung dan memperkaya satu sama lain. Oke, selanjutnya adalah perpindahan ke pemikiran Hillel-Hussein. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Oke, mari kita bahas pemikiran seorang ilmuwan muslim terkemuka, Hillel-Hussein. Beliau itu dikenal karena pandangannya tentang hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi Hillel-Hussein ini menekankan pentingnya pendekatan integratif antara ajaran Islam itu dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, menurut beliau itu ada beberapa poin utama yang harus kita pahami. Salah satunya nomor 1 ini kesesuaian Islam dengan sains modern. Oke, jadi si Hillel-Hussein ini percaya bahwa Islam itu sebagai agama sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Al-Quran itu kita sering menemukan ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk berpikir, merenung, dan mengeksplorasi alam semesta. Jadi kayak, ya bisa dibilang kayak kita itu dibuat berpikir seperti gimana sih asal-usulnya, ataupun bagaimana ini seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penafsiran kontekstual. Jadi sini Hillel-Hussein ini menekankan pentingnya penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan penemuan ilmiah modern. Contohnya seperti ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta dapat dilihat sebagai konsisten dengan teori Big Bang. Ya, seperti itu. Saya kurang. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu menolak dikotomi. Jadi si Hillel-Hussein ini menolak pandangan bahwa agama dan sains adalah dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, ia itu menunjukkan bagaimana keduanya saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan. Tentunya sebagai calon guru kita dapat mengambil inspirasi dari pemikiran Hussein. Hussein untuk mengajarkan siswa bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu cara untuk memahami kebesaran Allah, bukan untuk menentangnya. Sebagai calon guru bahasa Inggris, memahami harmonisasi sains dan agama bukan hanya membantu kita sebagai pendidik untuk bisa menjadi lebih baik, tetapi juga membentuk generasi masa depan yang beriman, berilmu,
dan berakhlak. Mari kita jadikan ilmu pengetahuan sebagai jembatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenit. Berarti mau 10 semangatnya sewas setengah. Menit Pak. Iya apa ya? Ini slide. Gawe slide, satu slide-nya 1 menit. Rara. Video pun sudah. Hah? Kayak apa lah? Kayak apa? Lah isek ngerekam. Lalu apa artinya pemikiran Middle Gusham ini bagi kita sebagai calon guru? Jadi pemikiran Gusham ini menginspirasi kita untuk membuka pikiran. Yang pertama, jangan takut mempelajari sains atau teori yang mungkin baru. Yang kedua, mengintegrasikan nilai Islam dan jadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam memahami sains. Yang ketiga, menyampaikan kepada generasi muda tentang ajaran bagaimana siswa itu, bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak perlu dipertentangkan. Lalu misalnya kalian jadi kayak sebagai gambaran aja. Jadi misalkan kalian memanfaatkan teks-teks bahasa Inggris seperti itu ya, tentang yang membahas isu sains ataupun bahas apalah gitu yang pakai bahasa Inggris, itu bisa seperti perubahan iklim kah atau apa itu, lalu mengkaitkannya dengan ajaran Islam tentang menjaga bumi itu. Kalau soal lingkungan ya, kalau yang lain ya bisa dikaitkan juga, atau mungkin ya yang seperti itulah. Jadi dengan cara ini tuh kalian tidak hanya Oke, tadi kita sudah mungkin saya sudah menyampaikan beberapa diskusi ataupun beberapa pendapat saya mengenai bagaimana HSA, mengapa HSA itu perlu untuk mata kuliah HSA itu perlu untuk kami para calon guru bahasa Inggris ini dan pemikiran Middle Gusham itu. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini itu ya, kita itu dapat menyimpulkan bahwa mata kuliah harmonisasi sains dan agama sangat relevan untuk mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Mata kuliah ini itu dapat memberikan landasan moral ataupun dasar moral seperti itu, dan memberikan intelektual yang kuat untuk menjadi pendidik yang inspiratif, untuk menjadi istilahnya guru ataupun penutur, tutor atau sebagainya yang sangat inspiratif, sebagai role model bagi siswanya, sebagai istilahnya figur yang sangat inspiratif dan sangat suportif bagi siswanya. Sementara itu, pemikiran Middle Gusham itu mengajarkan bahwa kita
ini apa namanya agama Islam dan ilmu pengetahuan itu bukanlah hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi sebagai generasi selain melengkapi lah sebagai generasi penerus ini ya, sebagai generasi penerus ya kita semua ini, entah itu calon guru ataupun siapapun itu. Mari kita jadikan pemahaman ini sebagai landasan dalam mendidik dan menginspirasi siswa kita. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Yang kurang lebihnya mohon maaf atas salah tutur kata saya jika ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cuma